Muliakan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Seperti yang diwahyukan, menuntut ilmu satu kewajiban. Ilmu menjadi penyuluh jalan, dengan ilmu dapat kemuliaan. Ilmu memajukan kehidupan, ilmu yang baik dapat keberkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya, sehat? Sehat. Siapa yang nggak datang hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah ya, semua hadir. Coba sekarang sebelum kita belajar, kita berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Doa ini juga bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah memberikan kita kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita bisa ada di kelas ini untuk belajar secara bersama. Sekarang Bapak minta sebelum kita belajar, ada baiknya kita memulainya dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Coba saya. Kita tadi menyanyikan lagu wajib nasional, tujuannya agar rasa nasionalisme kita meningkat. Artinya kita sebagai siswa ya mempunyai rasa cinta tanah air yang sangat besar. Sekarang sudah siap belajar semua? Siap. Nah, alhamdulillah ya, semua sudah siap belajar. Tujuan kita belajar pada hari ini agar kita paham ya apa-apa saja bagian tubuh yang ada pada hewan. Apa saja fungsi-fungsi dari bagian tubuh hewan tersebut. Jadi sebelum belajar itu ada satu hal yang sangat penting. Disiplin. Nah, sikap disiplin karena disiplin itu merupakan kunci dari keberhasilan. Ya. Salah satu sikap disiplin itu contohnya disiplin mengenai waktu. Ya. Jadi kita itu datang ke sekolah jam 7.15. Itu sudah paling terlambat jam 7.15. Artinya sebelum jam 7.15 sebaiknya kita sudah sampai ke sekolah ya. Ada banyak hewan di sekitar kita. Kira-kira hewan apa saja yang ada di sekitar kita? Kucing. Ya. Kucing, apa lagi? Ayam. Burung. Kelinci, kalau ada yang melihara kelinci kan? Itu hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Pada saat kalian melihat hewan tadi, pernah nggak kalian perhatikan bagian-bagian tubuhnya? Kenapa? Nah, ya. Jadi setiap bagian-bagian tubuh hewan tadi ya memiliki fungsi masing-masing. Pada umumnya bagian tubuh hewan tadi terbagi atas 3. Terdiri dari kepala, badan, dan kepala. Nah, di kepala tadi apa saja bagian tubuh hewan yang ada? Mata, hidung, mulut, daun telinga, ya. Itu. Kemudian kalau misal pada kucing ada misai atau kumis, ya. Kemudian di badan hewan tadi ada bulu yang menutupi tubuhnya, ya kan? Kemudian setelah itu bagian tubuh yang ketiga namanya alat gerak. Alat gerak ini meliputi kaki dan ekor, seperti itu ya. Nah, jadi seperti Bapak bilang tadi, bagian-bagian tubuh hewan tadi memiliki fungsi masing-masing. Seperti pada mata gunanya untuk melihat, kemudian hidung untuk mencium bau kan, kemudian mulut untuk makan, seperti itu kan nak. Telinga untuk mendengar. Jadi bagian-bagian pada tubuh hewan tadi itu menyesuaikan di mana dia tinggal dan apa mangsa yang dia makan. Contoh paruh pada burung, ya. Burung kan ada burung pemangsa, ada burung yang makan biji-bijian kan. Nah, paruh pada burung yang makan biji-bijian itu cenderung tebal, ya. Kemudian dia pendek, keras,
Ya kan nak? Runcing. Nah, dia berbentuk agak lurus karena fungsinya untuk memecah biji-bijian. Ya kan nak? Beda dengan pada burung pemangsa. Burung pemangsa seperti elang, paruhnya berbentuk bengkok, tajam, ya kan? Itu fungsinya untuk mencabik daging. Begitu ya. Nah, jadi disesuaikan dengan apa mangsa yang dia makan. Sampai situ paham nak? Ya. Sekarang Bapak akan tunjukkan video tentang bagian-bagian tubuh hewan. Kita akan belajar bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Pernahkah kamu memperhatikan bagian-bagian tubuh hewan? Tahukah kamu apa fungsi dari setiap bagian tubuhnya? Beberapa jenis hewan memiliki bagian tubuh yang sama. Namun, ada juga hewan yang memiliki bagian tubuh berbeda dengan hewan yang lainnya. Ada pula jenis hewan yang memiliki bagian tubuh sama, namun fungsinya berbeda. Contohnya, sayap pada burung dengan sayap pada ayam. Bagian tubuh hewan dan fungsinya. Kita mulai dari kucing. Tubuh kucing terdiri atas 3 bagian. Bagian kepala, badan, dan juga alat gerak. Di bagian kepala, terdapat telinga, mata, hidung, dan misai atau kumis. Telinga berfungsi untuk mendengar. Mata pada kucing berfungsi untuk melihat. Hidung berfungsi untuk mencium bau. Kemudian misai berfungsi untuk mengetahui keadaan sekitar. Misai ini merupakan bagian penting pada kucing. Tanpa misai, kucing tidak akan mampu mencapai gerakan-gerakan akrobatik untuk melindungi diri dari situasi yang berbahaya. Kemudian bagian alat gerak, ada ekor dan juga kaki. Kaki berfungsi untuk berjalan, sedangkan ekor ini berfungsi sebagai alat keseimbangan. Seluruh tubuh kucing tertutup dengan rambut. Rambut pada kucing ini berfungsi untuk menjaga tubuh agar tetap hangat. Selanjutnya burung. Kita mulai dari mata. Mata burung berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Paruh burung berfungsi untuk mengambil makanan. Bentuk paruh burung pemakan biji berbeda dengan bentuk paruh burung pemakan daging. Bentuk paruh burung pemakan biji ini umumnya pendek, tebal, runcing, dan tajam. Berfungsi untuk membantu burung mengambil dan memecah biji-bijian dari pepohonan. Bentuk paruh burung pemakan daging, misalnya burung elang, ini membengkok, runcing, dan tajam. Agar burung elang mudah mengoyak dan mencabik-cabik mangsanya. Selanjutnya cakar. Ini berfungsi untuk mencengkeram mangsanya. Ini pada burung pemangsa, misalnya burung elang. Pada burung yang bukan merupakan pemangsa, ini berfungsi untuk bertengger di dahan pohon, misalnya pada burung merpati. Berikutnya sayap. Burung berfungsi untuk bergerak atau terbang dengan cara mengepakkannya. Kemudian ekor. Ekor pada burung berfungsi untuk menjaga keseimbangan burung saat terbang. Bulu ini berfungsi untuk menutupi tubuhnya dari udara di sekitarnya, yakni dari udara dingin dan juga hujan. Selanjutnya bagian tubuh ayam dan fungsinya. Ada mata yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Kemudian paruh. Paruh ayam itu berfungsi untuk mengambil makanan. Bulu berfungsi untuk menutupi tubuhnya agar tetap hangat. Sayap. Sayap pada ayam itu berbeda dengan sayap pada burung ya. Sayap pada ayam tidak digunakan untuk terbang, melainkan sebagai alat keseimbangan saat bergerak. Lalu kaki pada ayam digunakan untuk bergerak atau berjalan. Kemudian cakar. Cakar pada ayam ini juga berbeda dengan cakar pada burung. Fungsi cakar pada ayam yaitu untuk mengais tanah ketika mencari makanan. Yang berikutnya, ikan. Secara umum, tubuh ikan terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian badan, dan juga bagian ekor. Bagian-bagian tubuh ikan meliputi mata yang berfungsi untuk melihat, mulut untuk makan, sirip untuk berenang, ya, untuk bergerak dan juga mengubah arah gerak di dalam air. Kemudian ekor untuk bergerak, ini untuk keseimbangan. Lalu beberapa bagian tubuh ikan itu ditutupi oleh sisik yang berfungsi untuk melindungi ikan dari pemangsa dan juga untuk mengurangi gesekan dengan air. Pada ikan terdapat insang, fungsinya untuk bernapas dan mengambil oksigen di dalam air. Nah, di bagian ini terdapat tutup insang. Fungsinya adalah untuk melindungi insang. Tidak semua ikan memiliki tutup insang. Contoh ikan yang mempunyai tutup insang antara lain ikan mas, ikan gurami, ikan nila, ikan koi, dan ikan kakap. Pada dasarnya, setiap jenis hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda, disesuaikan dengan tempat hidupnya dan cara mendapatkan makanannya. Setelah melihat video tadi, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Bapak punya beberapa gambar hewan. Ya, nanti ini akan Bapak kasih berikan dengan kelompoknya masing-masing. Di sini langkah penting, kemudian ditempel di kertas karton. Enak?
bagus? Bagus. Tepuk tangan dulu nak. Sekarang Bapak mau coba dulu diskusi dengan teman sekelompoknya, ya. Diskusikan mengenai bagian-bagian tubuh hewan tadi. Ya. Pada pelajaran yang telah lewat, kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian tubuh hewan. Ya, nah, kita juga sudah memahami ternyata setiap hewan itu ada yang memiliki bagian tubuh yang sama, ada juga memiliki bagian tubuh yang Berbeda. Nah, contohnya seperti kambing dan lembu, sama-sama memiliki 4 kaki. Tapi kambing dengan ayam sudah berbeda. Ayam kakinya 2. Nah, kemudian ayam mempunyai sayap, sedangkan kambing tidak, ya kan? Kemudian ada juga hewan yang memiliki bagian tubuh sama, tapi fungsinya sudah berbeda. Ini pada burung dan Ayam. Sayap pada burung digunakan untuk Terbang. sedangkan pada ayam tidak bisa digunakan untuk terbang. Sayap pada ayam cenderung digunakan untuk alat gerak, untuk menstabilkan dia ketika berjalan. Seperti itu, paham kan, nak? Ya. Ya. Hewan memiliki bagian-bagian tubuh yang memiliki fungsi masing-masing. Bagian-bagian tubuh hewan antara lain kepala, sayap, mata, kaki, paruh, dan sebagainya. Beberapa jenis hewan memiliki bagian tubuh yang sama, ya nak. Namun ada juga beberapa hewan yang memiliki bagian tubuh yang berbeda. Contohnya antara kambing dengan ayam. Kambing tidak punya sayap, sedangkan ayam punya sayap. Begitu juga antara kerbau dan ikan. Ikan untuk berjalan, untuk bergerak, dia tidak menggunakan kaki, tapi dia menggunakan yang namanya sirip. Ya nak, sampai situ paham? Oke, sini Bapak ambil contoh kucing. Kucing memiliki beberapa bagian tubuh dan fungsinya. Contoh yang pertama, mata. Mata kucing berfungsi untuk melihat, seperti hewan yang lainnya ya. Ini mata kucing dapat menyala di tempat yang gelap. Jadi dia walaupun dalam keadaan gelap, kucing tadi bisa melihat. Kemudian hidung. Hidung kucing berfungsi sebagai indera penciuman ya. Makanya kalau kita letakkan pun ikan ya, makan makanan yang disukai kucing kita letakkan di atas meja, kucing bisa tahu kita menyimpan ikan di dalam tutup saji tadi. Makanya dia bisa tahu karena dia memiliki penciuman yang kuat. Ya, mulut pada kucing berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam tubuh ya. Semua hewan pasti begitu juga dengan manusia. Mulut fungsinya untuk makan, ya kan? Nah, kalau pada manusia untuk berbicara yang baik-baik ya. Jangan gunakan mulut untuk yang tidak baik ya. Selanjutnya, bulu. Bulu kucing berfungsi sebagai menjaga tubuh agar tetap hangat. Selanjutnya, kaki. Kaki kucing berguna untuk bergerak. Selanjutnya, ekor. Ekor kucing berguna untuk menjaga keseimbangan saat bergerak. Makanya kalau kita lihat ada kucing yang jatuh dari lantai 2, dari lantai 3, dari ketinggian, kucing tadi tidak mengalami cedera. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia mempunyai ekor yang bisa menyeimbangkan. Jadi ketika kucing tadi jatuh, badannya langsung dalam posisi tegak, sehingga kucing tadi tidak terhempas. Ya, itulah yang menghindarkan dia dari cedera. Selanjutnya, pada hewan burung. Sayap pada burung berfungsi untuk untuk bergerak, untuk terbang. Burung kan bergeraknya dengan cara terbang kan, walaupun dia bisa menggunakan kaki untuk bergerak, tapi cenderung burung menggunakan sayapnya ketika dia akan berpindah tempat, ketika akan bergerak. Paham ya? Bulu berfungsi melindungi tubuh, ya. Kemudian dia juga bulu pada burung ini melindungi tubuh burung dari hawa dingin. Selanjutnya ekor.
Ekor berfungsi menjaga keseimbangan burung saat Terbang. Ya. Selanjutnya, cakar. Cakar berfungsi untuk mencengkram. Pada burung elang ya digunakan untuk mencengkram. Sedangkan pada burung yang lain digunakan untuk bertengger pada pohon ya. Nah, jadi kalau untuk burung yang memakan biji-bijian, cakarnya digunakan untuk bertengger di atas pohon. Kemudian mata. Ya, mata umumnya pada hewan tetap untuk melihat ya. Kemudian paruh untuk mengambil makanan. Paruh juga berbeda antara satu burung dengan burung yang lain. Pada burung yang memakan biji-bijian ini, paruhnya seperti itu. Nah. Dia berbentuk pendek, tebal, ya, dan tajam. Sedangkan pada burung yang pemangsa, itu paruhnya runcing, ya, runcing. Kemudian dia agak membengkok. Kenapa membengkok? Supaya mudah untuk mencabik-cabik mangsanya. Paham kan? Pada ayam, ya, ayam memiliki mata, ya, yang sama seperti hewan lain, yaitu sebagai indera penglihatan untuk melihat, ya. Selanjutnya paruh. Paruh pada ayam berfungsi untuk mengambil makanan. Selanjutnya bulu. Ya, sama ya. Bulu ayam berfungsi untuk menutupi tubuhnya agar tetap hangat. Selanjutnya sayap. Sayap berfungsi sebagai alat keseimbangan, ya, seperti tangan pada manusia. Maka kalau manusia berjalan kan tangannya bergerak kan? Kenapa tangan manusia bergerak? Itu untuk menyeimbangkan ketika kita berjalan. Kemudian kaki. Kaki pada ayam digunakan untuk bergerak. Ya, ayam bergerak menggunakan kaki, bukan menggunakan sayap seperti burung. Ya. Selanjutnya cakar. Cakar ayam berfungsi untuk mengais tanah ketika mencari makanan. Ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan, ya, sama seperti burung ya nak. Selanjutnya hewan yang tinggal di air. Apa namanya? Ikan. Kita mulai dari mata. Mata sudah pasti untuk melihat, ya. Hidung untuk mencium bau, sama seperti hewan lain kan. Kemudian mulut sama untuk makan, ya kan nak? Kemudian ikan punya sirip. Di sini pada ikan digunakan untuk bergerak karena ikan tidak punya kaki dan tidak punya sayap. Maka dia menggunakan sirip untuk bergerak di dalam air ya. Kemudian perut digunakan untuk mencerna makanan ya. Makanan yang dimakan oleh ikan tadi maka akan diolah dalam perut ya. Selanjutnya ekor. Ekor untuk bergerak dan mengubah arah gerak. Ini fungsinya sama seperti kemudi. Pernah naik sepeda? Ya, kalau kita akan bergerak ke kiri, ke kanan, kita menggunakan stang kan? Stangnya kita geser ke kiri atau ke kanan ya, sesuai dengan kemana arah tujuan ya. Sampai di situ, ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua kan? Tugas kalian gunting hewan-hewan ini sesuai dengan pola bentuk tubuhnya, kemudian ditempelkan di kertas karton. Kemudian buat mulut. Apa fungsi dari mulut? Ya. Kemudian misalnya kaki, ya kan? Apa fungsi dari kaki? Kalian sesuaikan dengan gambar yang Bapak berikan. Sampai situ paham? Paham ya? Bahwa
setiap makhluk hidup itu ada yang memiliki bagian tubuh yang sama, ada juga memiliki bagian tubuh yang berbeda ya nak. Nah seperti ini antara sapi dan bebek ya, bagian tubuhnya sudah berbeda ya kan nak. Antara bebek dan elang sama-sama memiliki sayap, tapi fungsinya sudah berbeda. Pada bebek digunakan sebagai untuk penyeimbang gerak sayapnya, sedangkan pada elang digunakan untuk terbang. Sampai situ paham ya nak? Tepuk tangan. Oke, lanjut dulu. Selanjutnya. Pada pelajaran kemarin, ya, kita sudah belajar mengenai apa nak? Hewan dan fungsinya. Bagian-bagian tubuh hewan dan Fungsinya. ya. Sekarang kita akan mempelajari hewan-hewan ya yang ada di kebun binatang. Kalau kita ingin mengetahui jenis-jenis hewan yang ada di kebun binatang, ya, kita harus melakukan wawancara. Jadi wawancara ini bisa kita lakukan kepada petugas kebun binatang. Ya. Kalau misalnya wawancara itu harus menggunakan kata apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, seperti itu kan? Nah itu kata-kata tanya. Jadi dari kata tanya tadi bisa kita kembangkan menjadi kalimat tanya. Jadi setelah kita melakukan wawancara tadi kita sudah tahu apa tugas petugas kebun binatang tadi, kemudian apa saja satwa yang ada di kebun binatang, ya kan? Oke, untuk lebih memahami cara membuat pertanyaan, di sini akan Bapak tampilkan ya video mengenai kata tanya ya nak, kalimat tanya. Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang cara membuat pertanyaan wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Cara membuat pertanyaan wawancara. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah 1. Menentukan tema atau topik wawancara. 2. Memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya. 3. Menyusun pertanyaan wawancara. Sekarang waktunya kita latihan membuat pertanyaan wawancara. Perhatikan gambar berikut. Nah anak-anak, sebelum membuat pertanyaan wawancara, kita harus menentukan tema. Nah dari gambar itu, tema apa ya yang tepat? Yaps, tema yang tepat adalah cara merawat hewan peliharaan. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya dan diikuti dengan menyusun pertanyaan wawancara. Yang pertama, fungsi penggunaan kata tanya apa. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh kalimat pertanyaan yang sesuai dengan kata tanya apa adalah, apa hewan yang Bapak pelihara? Yang kedua, fungsi penggunaan kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaan yang bisa kita susun adalah, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Selanjutnya, kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat adalah, siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat berdasarkan gambar yang sudah ditunjukkan tadi adalah, di mana Bapak membeli makanan hewan. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu. Contoh pertanyaannya adalah, kapan Bapak membeli makanan hewan peliharaan? Selanjutnya, kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa.
Contoh pertanyaan yang bisa kita susun adalah, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Yang terakhir, kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat adalah, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Sudah mengerti bukan cara membuat pertanyaan wawancara? Kalian memperhatikan video tadi, kira-kira sudah bisa dipahami? Bisa. Sudah bisa dipahami cara membuat kalimat pertanyaan ya. Jadi untuk bertanya kepada petugas kebun binatang tadi, kita harus membuat daftar pertanyaannya dulu. Nah, ketika kita menjadi yang mewawancarai, kita harus membuat daftar pertanyaannya. Sebelum kita menemui narasumber ya, atau orang yang mau kita tanyai, kita harus membuat dulu daftar pertanyaan. Kira-kira apa saja hal yang ingin kita ketahui dari narasumber ya. Sekarang Bapak minta coba pindah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Boleh di sini ya. Seperti Bapak bilang tadi. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Ibu, bolehkah saya mengunjungi beberapa pertanyaan saya ingin menambah pengetahuan saya? Iya, boleh saja. Silakan, saya akan jawab semua pertanyaan semampu saya. Siapa nama Ibu? Nama saya Ibu Destin. Apa pekerjaan Ibu? Saya bekerja sebagai petugas kebun binatang. Berapa jumlah pengunjung di kebun binatang ini setiap harinya? Pengunjung kebun binatang setiap harinya lumayan banyak, sekitar 500 orang, dan akan meningkat ketika musim liburan tiba. Apa saja jenis hewan yang ada di kebun binatang ini, Bu? Banyak sekali jenis hewan di kebun binatang ini, seperti jerapah, gajah, ular, rusa, harimau, orangutan, dan lain sebagainya. Bagaimana cara memelihara hewan-hewan di kebun binatang ini, Bu? Cara memelihara hewan di sini adalah memberi makan dan minum setiap hari, membersihkan kandangnya, memandikan hewan-hewan, serta merawatnya. Apa yang Ibu lakukan jika hewan di kebun binatang ini sakit? Jika hewan sakit, yang kami lakukan adalah mengecek gejala-gejalanya terlebih dahulu, kemudian memberi penanganan seperti memberi obat atau vaksin secara teratur agar bisa sembuh. Terima kasih Ibu atas informasinya dan ilmu pagi ini. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat penjelasan informasi dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan. Ya, untuk melihat kemampuan kalian, Bapak di sini akan memberikan penilaian hasil belajar ya. Kata tanya itu apa saja? Pelajaran hari ini untuk melakukan sebuah wawancara, kita harus menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita menemui narasumber. Jadi nanti jangan lupa tugas yang Bapak berikan di rumah itu dikerjakan ya. Kita sudahi pelajaran ini, kita tutup dengan doa. Mana kita doa dimulai. Amin. Ya, dari sini pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.